Percaya pada Yesus berarti kita mengimani Dia, mempunyai relasi dengan Dia, ya. Itu dasarnya. Dasar kekristenan kita adalah iman kita atau relasi kita dengan Yesus. Hidup kita dibentuk oleh Yesus lewat pengalaman jatuh bangun. Yang mau saya katakan kepada kita, hidup kita sebagai manusia tidak seperti matematika, ya. Apa maksudnya? Hidup kita kadang-kadang tidak pasti, ya, di dunia ini. Tidak ada hal yang pasti. Lebih banyak abu-abu, ya. Atau ada yang bisa meramal masa depan di sini? Enggak ada kan? Kalau matematika itu jelas 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi kalau dalam kehidupan 2 tambah 2 bisa menjadi 3 itu, ya. Kalau saya ngomong begini, saya mau katakan ketidakpastian hidup itu adalah satu realita, ya, satu kenyataan. Kalau dalam konteks kadang-kadang orang yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Setuju nggak ini? Ya, itulah hidup, ya. Yang salah bisa menjadi benar, tapi yang benar juga bisa menjadi salah. Saya kira itulah fakta hidup, bukan matematika. Namun, saudara-saudariku yang saya kasih, hari ini kita bersyukur atas iman Kristen kita. Dalam Yesus yang membentuk kita, tidak ada abu-abu, ya. Bagi Yesus kasihnya jelas bagi kita, ya. Makanya kalau kita dengar dari bacaan pertama tadi, dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, tadi dikatakan begini, saudara-saudara, demi Allah yang setia, janji kami kepada kalian bukanlah serentak ya atau tidak, tidak abu-abu. Sebab Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kalian bukanlah serentak ya dan tidak. Di dalam Dia hanya ada ya, ya. Di dalam Dia hanya ada ya, nggak ada tidaknya. Memang hidup kita ini seperti saya katakan tadi, seringkali bisa ya, bisa tidak. Hari ini kita bisa bilang ya, besok juga tidak, ya. Tapi kalau dalam Yesus hanya ya, berarti apapun situasi kita yang berubah-ubah dalam hidup ini, Yesus tetap mencintai kita, ya. Dia selalu ingin membentuk kita dari situasi gelap, dari situasi terang yang kita hadapi, ya. Yang paling kita sadar, ya. Saya kira inilah anugerah iman yang harus kita syukuri, ya. Bahkan dari kegelapan pun bisa terbit terang. Itulah kuasa Tuhan yang mencintai kita dengan kasih yang tanpa batas. Bacaan pertama ini yang kita dengarkan tadi dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus menguatkan umat di Korintus yang seringkali ragu-ragu dengan kehidupan mereka, dengan iman mereka, ya. Memang faktanya hidup kita ini seringkali tidak pasti. Kadang-kadang kita bisa jadi orang baik, ya. Tapi kadang-kadang juga karena kilap kita juga bisa menjadi hilang kebaikan kita. Namun di dalam Yesus, di dalam Tuhan hanya ada cinta, hanya ada kebaikan. Makanya itu selalu ada pengampunan. Amin. Ya, yang paling kita membuka hati. Menarik, saudara-saudaraku, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini dari Injil Matius. Ini tidak asing lagi bagi kita, ya. Di sana tadi dikatakan bahwa sebagai pengikut Kristus, Yesus mengatakan begini, kalian ini garam dunia dan kalian ini cahaya dunia. Dia tidak mengatakan kalian harus menjadi garam, kalian harus menjadi cahaya, tidak. Kalau dia bilang kalian adalah garam, berarti yang dimaksudkan Yesus sini pada kita yang sudah percaya bahwa di dalam diri kita ada garam, di dalam diri kita ada cahaya. Itu yang harus kita syukuri, bahwa potensi kekuatan kasih itu ada dalam diri kita sebagai orang beriman.
Hanya kadang-kadang kalau hubungan kita dengan Tuhan jauh, dia bisa memudar itu ya. Tapi kalau hari ini Injil ini memberikan kita peneguhan, berarti kita diingatkan lagi untuk tidak boleh pesimis ya, memandang atau menatap hari esok ya. Selalu ada harapan. Yang pertama-tama harus kita syukuri adalah kita semua masih sehat. Sehat nggak ini ya? Kalau nggak sehat ada klinik di depan, kita bisa kontrol, harus jaga kesehatan ya. Saya tadi waktu jalan di jalan tol dari Cijantung ke sini lewat tol Jagorawi, saya lihat satu poster, tiba-tiba saya lihat tadi bersama Pak Anwar, menarik bagi saya, sepintas. Ya, dia pakai bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dia katakan begini: kesejahteraan dari orang-orang yang kamu kasihi tergantung dari kesehatanmu. Saya begitu, saya lihat sepintas, langsung saya juga tersentuh, sangat inspiratif. Ya, berarti kesejahteraan dari orang-orang yang kita cintai tergantung dari kesehatan kita. Itu artinya mau mengatakan kita semua ini berharga. Untuk itu kita harus sehat, ya, jasmani dan rohani. Kalau kita mau membahagiakan keluarga, kita jangan sakit, itu maksudnya ya. Entah sakit rohani maupun sakit jasmani. Harus sehat. Tapi sebagai orang Kristen kita juga tahu kasih Tuhan itu besar ya. Dia tidak pernah menolak kita manakala kita siap membuka diri dan menerima kasih atau pengampunannya itu. Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini mau meneguhkan kita bahwa apapun situasi kita, siapapun kita, kalau kita sudah percaya pada Tuhan, berarti dalam diri kita ada garam, ada terang ya. Sekecil apapun itu, itulah berkat yang bisa kita berikan untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk orang-orang yang dekat dengan kita ya. Kelvin tadi ya namanya. Kalau saya bilang kamu adalah terang, setuju enggak? Setuju? Setujulah, kan dia main musik, menghidupkan liturgi ini ya. Tapi bukan Kelvin terang, kita semua terang di sini ya. Amin? Amin ya, terang, kita semua terang ya. Kita bisa saling menggerami di dalam komunitas ini. Tidak harus perbuatan yang besar-besar. Kalau kita saling senyum aja tiap pagi, kita saling menyapa, itu sudah terang, itu sudah garam ya. Apalagi kalau kita lihat teman yang susah, kita dekati, kita kuatkan dia ya. Kan banyak di antara kita di sini ya, kadang-kadang yang mungkin terlalu pikir rumah, terlalu pikir apa. Kalau kita saling menguatkan, ya, di sini kesempatan yang baik ya. Kita menjadi terang, kita saling menguatkan saja. Cukup dengan kata-kata yang meneguhkan, ya, kata-kata yang menguatkan. Itulah terang, itulah garam yang dikatakan dalam Injil Matius tadi ya. Jadi kita harus melihat ya di mata Tuhan apapun situasi kita. Kita semua ini istimewa. Amin. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu in the eyes of God you are special ya. Di mata Tuhan kita adalah spesial. Kita semua istimewa. Mengapa? Karena kita diciptakan Tuhan itu unik ya. Unik artinya berbeda-beda. Justru perbedaan-perbedaan itu saling memperkaya kita. Kalau kita saling memancarkan terutama hal-hal yang baik yang ada dalam diri kita kepada sesama kita. Kita saling menggerami, kita saling menerangi. Bahkan menurut saya dari tempat yang gelap sekalipun tetap ada terang ya. Dari makanan yang sangat tawar sekalipun masih bisa dimakan ya, masih terasa enak ya karena ada garam. Jadi liturgi pagi hari ini melalui bacaan-bacaan kitab suci hari ini dalam liturgi Katolik menguatkan kita ya, supaya kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap memandang hari esok dengan harapan ya, dengan optimis, jangan dengan pesimis ya. Dimanapun kita berada, bahkan di komunitas ini kita harus bersukacita ya. Saya lihat sahabat-sahabat saya di sini ya, inilah pelayanannya, Mas Kelvin. Jangan hanya pelayanan di sini, nanti kalau suruh pulang nanti pelayanan juga di lingkungan, di mana saja. Kita juga semua ya. Saya
percaya kita semua di sini, ya kita lihat tempat, menurut saya tempat ini berkat juga bagi kita ya. Amin. Kalau kita pulang kita bawa hal yang baik di tempat kita kembali nanti. Kita dapat sesuatu yang baik di sini. Jadi kita juga harus bersyukur. Itulah kehidupan. Karena kasih Yesus tidak pernah berubah. Selalu ya ada pesan yang sangat kuat bagi kita pada hari ini berdasarkan bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan ya. Dalam nama Tuhan Yesus selalu ada ya. Dia tetap melihat kita secara istimewa ya. Kita semua ini adalah garam ya. Bukan harus menjadi garam. Kita semua adalah garam, kita semua adalah terang. Artinya dari tempat ini selalu ada berkat dari kita ini ya. Kita bisa memberikan berkat maksudnya ya. Berkat satu sama lain. Seperti yang saya katakan tadi dengan contoh-contoh itu. Ya. Jadi kita jangan merasa tidak bisa melayani, tidak bisa berbuat baik ya. Justru di tempat ini tetap ada kesempatan ya. Tetap bisa melayani. Tetap bisa menjadi berkat di tempat ini. Amin. Ya. Tetap bisa menjadi berkat ya. Mari kita ciptakan suasana itu. Kita syukuri kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita dalam perjumpaan kita hari ini. Semoga hari ini kita diteguhkan oleh firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Tuhan sertamu dan saudara sekalian, kehidupanmu di hari-hari mendatang senantiasa berada dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Peran Ekaristi kita telah selesai. Pergilah sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada